Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernah nggak ngerasa begini? Kita tuh sebenarnya nggak kekurangan, tapi tetap aja suka ngerasa kurang. Sudah makan, tapi iri lihat orang lain yang bisa makan lebih enak. Sudah punya motor, tapi minder lihat teman pakai mobil. Sudah punya kerjaan, tapi ngeluh terus karena gajinya kecil. Padahal, kalau kita jujur sama diri sendiri, hidup kita udah lebih dari cukup. Kita bisa makan tiap hari, tidur di tempat yang layak, dan masih punya tenaga untuk bekerja. Tapi anehnya, hati kita tetap ngerasa kurang. Kita kayak lagi lari, tapi di treadmill. Capek, ngos-ngosan, tapi nggak sampai kemana-mana. Karena yang kita kejar bukan kebutuhan, tapi perasaan ingin selalu punya lebih dari ini. Kamu pernah ngerasa begitu juga? Udah punya banyak hal, tapi hati masih ngerasa kosong? Coba share pengalamanmu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi bahan renungan juga buat yang lain. Hari ini kita mau ngobrol pelan-pelan soal satu hal penting, yaitu bersyukur. Tapi bukan bersyukur yang sekedar diucap di lisan, bukan yang muncul saat dapat bonus akhir tahun aja. Kita bahas bersyukur yang benar-benar bikin hati kita menjadi tenang, yang bikin hidup terasa cukup, bahkan sebelum kaya itu datang. Ini karena kita sering salah fokus. Fokusnya ke yang belum punya, bukan ke yang udah dikasih. Coba bayangin, bangun pagi bisa lihat dunia dengan jelas. Jalan ke dapur, masih bisa pilih mau makan apa. Bisa kerja, bisa ngobrol, bisa ketawa. Semua itu bentuk nikmat. Tapi seringkali, semua itu nggak kerasa spesial karena fokus kita nyangkut di hal-hal yang belum kita miliki. Apalagi saat ini kita hidup di zaman yang serba banding-banding. Scrolling Instagram sebentar aja bisa bikin kita ngerasa kalah. Lihat orang lain liburan, langsung ngerasa hidup kita hambar. Lihat orang beli rumah baru, langsung ngerasa belum sukses. Padahal, kalau kita kumpulkan semua nikmat yang udah kita punya, kita akan sadar, kita ini udah kaya, cuma kurang sadar. Orang yang tidak bersyukur dengan sedikit, tidak akan pernah cukup walau diberi banyak. Bersyukur itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sadar kita dengan apa yang udah kita punya. Ini poin penting yang harus kita pahami. Ketenangan itu bukan hasil dari kekayaan, tapi dari kekayaan hati yang tahu caranya bersyukur. Kalau kita nunggu kaya dulu baru mau bersyukur, maka hidup ini nggak akan pernah tenang. Karena rasa kurang itu nggak punya ujung. Selalu ada keinginan baru dan selalu ada orang yang lebih dari kita. Makanya, kita perlu belajar membatasi keinginan dengan rasa cukup. Bukan berarti nggak boleh punya mimpi, tapi hati ini perlu tahu kapan berhenti membandingkan dan mulai menghargai yang ada saat ini. Ada banyak cerita menarik dari para sahabat Nabi. Ada yang sebenarnya dia bukan orang paling kaya, tapi hidupnya paling ringan dan tenang. Kenapa? Karena dia tahu nikmat terbesar itu bukan harta, tapi ridho Allah dan hati yang lapang. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah membuatnya merasa cukup dengan apa yang telah diberikan." Nah, lihat ya, ukuran keberuntungan itu bukan kaya raya, tapi cukup dan merasa cukup. Itulah letak keberkahan dan ketenangan. Kita sering sempitkan arti rezeki jadi uang dan harta, padahal rezeki itu luas banget. Rezeki itu bisa pulang ke rumah dengan selamat, dikasih teman yang jujur dan tulus, punya pasangan yang sabar dan setia, anak yang sehat,
yang bisa belajar dan tumbuh dengan baik, hati yang gak iri, pikiran yang tenang, itu semua adalah rezeki. Bahkan, kemampuan buat bangkit lagi setelah gagal, itu juga nikmat. Cuma karena semua itu gak bisa diposting, gak bisa diukur kayak saldo rekening, akhirnya banyak yang gak sadar bahwa kita sebenarnya udah kaya. Kaya itu bukan punya segalanya. Kaya itu ketika hati kita sadar bahwa kita sudah cukup. Rezeki terbaik itu adalah ketika kita masih bisa bersyukur walaupun keadaan belum ideal. Kalau kita nggak latih hati buat bersyukur, maka pikiran kita akan sibuk untuk ngeluh terus. Dan keluhan yang nggak disaring, lama-lama jadi kebiasaan. Makanya kita perlu latihan, nggak usah yang berat-berat. Coba biasakan hal-hal ini setiap hari. Pertama, bangun tidur, langsung ucap Alhamdulillah. Sadari bahwa Allah kasih kita hidup lagi. Bisa bangun pagi dengan nafas yang masih mengalir, itu anugerah. Ada banyak orang yang tidur tadi malam, tapi nggak bangun lagi. Kedua, lihat ke bawah, bukan ke atas. Bukan berarti kita nggak boleh punya mimpi tinggi, tapi hati itu perlu diingatkan. Masih banyak yang diuji jauh lebih berat dari kita. Ada yang sakit parah, ada yang nggak punya rumah, ada yang kehilangan orang terdekat. Dan kalau kita mau jujur, kita ini termasuk yang sangat beruntung. Yang ketiga, tulislah 3 hal yang kita syukuri hari ini. Bisa dari hal-hal yang sederhana aja. Udara yang segar, makanan hangat, tawa dari anak-anak, pesan baik dari sahabat. Hal kecil yang disyukuri akan membentuk pola pikir yang positif. Dan yang keempat, sedekah meskipun itu sedikit. Karena rasa cukup itu tumbuh ketika kita berbagi, bukan hanya ketika menumpuk. Kita belajar bahwa sekecil apapun rezeki kita masih bisa jadi manfaat buat orang lain. Allah berjanji di dalam Al-Quran, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmat untukmu. Makna tambahan di ayat ini nggak selalu soal jumlah, tapi bisa dalam bentuk ketenangan hati, keluarga yang harmonis, pintu rezeki yang terbuka tanpa disangka, solusi dari masalah yang selama ini bikin stres. Karena kadang rezeki itu bukan soal ditambahin, tapi dicukupin. Dan rasa cukup itu datang dari syukur yang terus dilatih. Jadi jangan tunggu rekening gendut baru bersyukur. Jangan tunggu semua impian tercapai baru merasa cukup. Mulailah dari sekarang, bersyukur atas apa yang masih kita punya. Bersyukur atas hal-hal kecil yang selama ini kita anggap biasa. Karena disitulah ketenangan itu tumbuh. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bersyukur itu bukan beban, tapi obat untuk hati yang gelisah. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah jaga hati kita untuk tetap peka pada nikmat. Dan semoga kita semua dimudahkan jadi hamba yang bersyukur sebelum kaya itu datang. Sampai jumpa di video berikutnya dari seri mengundang rezeki dengan ridhonya. Insya Allah pelan-pelan kita belajar bareng ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.